Apa yang lebih menakutkan? Seorang pembunuh berantai atau sistem yang membiarkannya bebas untuk membunuh lagi? Dia adalah Werner Ferrari, pria yang membantai 5 anak di Swiss dan hampir lolos dari semuanya. Tapi ada satu rahasia kelam dalam kasus ini, guys. Sebuah kebenaran yang bahkan membuatnya dibebaskan dari satu tragedi yang tidak pernah dia lakukan. Yang bikin ngeri, monster itu gak lahir secara tiba-tiba. Mereka diciptakan. Siapakah Werner Ferrari yang sebenarnya? Dia lahir di Swiss dari ibu yang masih umur 18 tahun. Ya, masih terlalu muda, guys. 4 tahun pertama dia diasuh sama neneknya. Mungkin ini satu-satunya masa kecil yang hangat buat dia. Tapi surga itu gak lama. Ibunya Gertrude ambil lagi dan bawa dia pulang. Di sana bukannya dikasih sayang, dia malah dibentak, diabaikan, bahkan dipukulin. Rumah yang seharusnya aman jadi penjara pertama buat si kecil Werner. Akhirnya dia jadi anak pengembara, dilempar dari satu panti ke panti lainnya. Di setiap tempat dia itu anak asing, anak yang tidak diinginkan. Lukanya di dalam tuh makin lama makin parah, sampai akhirnya membusuk dan bikin dia kosong. Dia mulai berbuat aneh, ngebakar-bakar halaman sampai ngerusak rel kereta api. Ini bukan nakal biasa, guys. Ini adalah teriakan dari jiwa yang udah hancur banget. Para dokter bilang dia introvert, skizoid, dan gak bisa beradaptasi. Tapi ada satu kalimat di catatan medisnya tahun 1965 yang jadi peringatan. Ngeri. Dokternya bilang gak menutup kemungkinan dia bakal ngerjain kejahatan seks pedofil, guys. Ngeri. Dan peringatan itu diabaikan. 6 Agustus 1971, Ferrari umur 24 tahun. Dia nemu mangsa pertamanya. Di sebuah festival desa, dia ngajak Daniel Swan 10 tahun buat ikut. Ia mengenakan kemeja kotak-kotak dan celana pendek. Matanya berbinar ketika melihat mesin permainan. Tidak lama kemudian, seorang pria asing mendekatinya dengan senyum yang tampak ramah. Pria itu menawarkan permen dan ajakan untuk melihat sesuatu yang menarik di balik tenda. Daniel polos seperti anak lainnya, mengikuti pria itu. Itu adalah terakhir kalinya ia terlihat hidup, guys. Tubuh Daniel ditemukan di tepi hutan. Ia mati kehabisan nafas. Masyarakat tercengang, tidak percaya bahwa desa mereka menjadi lokasi pembunuhan seorang anak. Nah, Ferrari ini bikin kesalahan fatal, guys. 12 hari setelah kejadian, dia malah nanya ke tetangga, "Daniel, di mana sih?" kata Werner. Padahal kan waktu itu belum ada yang lapor Daniel hilang. Dia ketahuan deh. Dia ngaku dan dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Tapi ini yang paling gila dan bikin kesal. Cuma 6 tahun kemudian, seorang psikiater nyatain Werner Ferrari sembuh. Dia dibebaskan lebih awal. Keputusan yang sama aja dengan buka pintu neraka. Pada suatu sore, Oktober 1983, di dekat kota Kloten, ia bertemu Benjamin, seorang anak 10 tahun yang baru selesai membantu orang tuanya. Ferrari menawarkan tumpangan pulang. Benjamin percaya dan masuk ke dalam mobil. Perjalanan pulang itu tidak pernah sampai ke rumah, guys. Jasad Benjamin ditemukan di pinggir jalan dengan leher memar akibat cekikan, guys. Kejadian serupa berulang tahun 1985. Seorang anak bernama Daniel Suter yang berusia 7 tahun hilang setelah pergi ke festival di Rumlang. Ferrari memancingnya dengan janji permainan baru dan membawanya menjauh dari kerumunan. Tubuh Daniel ditemukan 3 hari kemudian di ladang jagung dengan luka-luka di lehernya, guys. Berita tentang anak yang hilang mulai menghantui orang tua di Swiss. 2 tahun kemudian, Oktober 1987, Ferrari mendekati Christian Widmer,
bocah 10 tahun yang sedang mengikuti pesta anak di Winsditch. Lagi-lagi ia menggunakan tipu muslihat yang sama, menawarkan sesuatu yang menarik, lalu mencekik korban hingga tidak bernyawa. Christian ditemukan oleh penunggang kuda. Tubuhnya setengah telanjang. Komunitas semakin marah. Mereka bertanya-tanya, bagaimana mungkin orang yang pernah ditangkap karena menghilangkan nyawa anak bisa kembali berkeliaran dan mengulang perbuatannya. Polisi di Swiss itu pada kalang kabut guys. Teror lagi ngeri-ngerinya. Pembunuh berantai lagi bebas dan caranya selalu sama. Festival, akhir pekan, anak-anak. Yang paling ngeri, di tahun 1986 Ferrari malah kerja di panti asuhan guys. Ngeri. Jadi asisten dapur. Dia ada di sarangnya, dikelilingi calon korbannya. Untung aja dia dipecat setelah masa lalunya ketahuan. 26 Agustus 1989 ada 2 gadis kecil bernama Fabienne sama temannya lagi asik di festival desa. Terus seorang pria mendekati mereka. Pria itu ngajak mereka pergi, tapi ada sesuatu yang beda malam itu. Di tengah jalan, Ferrari bilang ke teman Fabienne, "Kamu boleh pulang sekarang," katanya. Hanya Fabienne yang dibawa. Ini adalah kesalahannya yang terakhir. Keesokan harinya, Fabienne ditemukan tewas di tepi hutan dengan leher yang sama memar. Tapi kali ini ada saksi mata, yaitu temennya Fabienne. Dia bisa ngasih deskripsi yang detail banget tentang pria itu. Dan itu adalah Werner Ferrari. 30 Agustus 1989. Bayangan itu akhirnya ketangkap juga. Di dalam penjara, Ferrari mainkan permainan yang keji banget guys. Dia ngaku habisi Fabienne, lalu menarik pengakuannya kembali. Ngaku bunuh Benjamin dan Christian, dia begitu lagi guys. Kayaknya dia nikmatin banget lihat semua orang pada pusing dan menderita. Dia juga dihukum karena menghabisi Ruth Steinman, gadis 12 tahun di tahun 1980. Selama bertahun-tahun, dia ngotot gak pernah habisin Ruth. Dan ternyata dia bener. Seorang jurnalis keren, Peter Hollenstein, gak puas sama hasilnya. Dia lakukan penyelidikan sendiri dan hasilnya mengejutkan banget. Sebuah rambut yang ditemukan di jasad Ruth bukan punya Ferrari. Bekas gigitannya juga bukan miliknya. Analisisnya nunjukin kalau pelakunya adalah pria lain yang udah bunuh di tahun 1983. Dan yang aneh, pria itu mukanya mirip banget sama si Ferrari ini. 10 April 2007, setelah bertahun-tahun di penjara buat kejahatan yang dia nggak lakuin, Werner Ferrari dibebaskan dari dakwaan pembantaian Ruth Steinman. Tapi ya tetap aja, dia harus dipenjara seumur hidup buat 4 pembantaian lainnya. Dia itu monster yang nggak bisa dipungkiri. Tapi kasusnya ini ngingetin kita sesuatu. Beberapa kasus penculikan bocil di Swiss di era itu masih nggak terpecahkan. Apakah Ferrari yang ngerjain semuanya? Atau ada monster lain yang lagi berkeliaran? Pertanyaan ini mungkin nggak bakal pernah ketemu jawabannya. Kisah Werner Ferrari ini adalah pengingat kelam banget guys. Bahwa monster terbesar seringkali adalah mereka yang kita ciptakan sendiri. Dari luka-luka yang kita abaikan dan keadilan yang kita cari ternyata jauh lebih rumit dari yang kita bayangkan. Jadi maybe next time kalau lagi di tempat ramai, coba sedikit lebih waspada. Karena kita gak pernah tahu siapa aja yang lagi ngeliatin dari kejauhan guys. Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Oke guys, thank you yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian yang gagal ginjal dan gagal sukses biar mereka tetap semangat hidup. Oke, thank you. Goodbye.